At-Tirmidzi nomor hadis 586. Tentang syuruk ini, saya bacakan hadisnya, baru kemudian kita praktekkan. Baik, man shalla as-subha fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, redaksi lain di masjid. Kenapa ada dua redaksi? Karena nanti ada orang-orang yang punya, maaf ya, rukhsah tidak bisa ke masjid seperti perempuan. Seperti perempuan. Tapi dia punya kesempatan nanti untuk menunaikan ibadah ini. Syaratnya berjamaah. Ya, bagi laki-laki khusus di masjid, fil masjid, di masjid dia. Thumma yaq'udu yadhkurullah. Selesai salat subuh, dia duduk kemudian berzikir kepada Allah. Zikir itu bukan cuma kalimat subhanallah. Di Quran banyak. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9, posisi paling kanan sebelah tengah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Menghafal Quran, ngulang-ngulang itu zikir. Disebutkan 4 kali. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi banyak aktivitas zikir. Kalimat thayyibah ba'da salat zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Silahkan kerjakan. Taklim bagian dari zikir. Sekarang kita sedang berzikir nih. Sedang berzikir kalau kita benar karena Allah. Thumma yaqudu yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Kalimatnya menggunakan mudhari. Yaqud pakai thumma. Thumma itu ada jeda. Di salat dulu, selesai dengan tenang, baru berzikir. Yaqud fi'il mudhari, sifatnya progresif. Mungkin berzikirnya tidak di satu tempat saat dia salat. Jadi begitu dia selesai salat, barangkali dia bergeser ke tempat lain, ya ada ta'lim seperti ini, dia bergeser, merubah posisi, itu boleh. Sah hukumnya. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan misalnya ini nggak ada ulama dulu salaf berpendapat seperti itu. Tidak tepat kalau ada yang mengatakan harus duduk di satu tempat, tidak boleh bergeser, ke toilet pun nggak boleh. Nah, ini pendapat yang kurang tepat. Lemah ini dari berbagai dalil. Pertama, pemahaman dalilnya lemah karena Islam itu agama memudahkan, bukan menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra. Yang kedua, menjadi sulit dalam penunaiannya. Silahkan cek kalau antum semua di situ berarti imam harus di situ terus. Makmum semua nggak boleh bertukar posisinya. Itu menyulitkan. Bagaimana kalau ada jamaah baru pengen sholat? Semua terhambat oleh Anda yang ada di sini. Ya kan? Kemudian juga sifat-sifat selanjutnya, Anda ingin taklim nggak bisa bergeser, ustadznya mau ada di mana gitu kan? Nah, ini ada kesulitan di situ. Karena itu kaidahnya menggunakan fi'il mudhari, ada ilmu bahasa di sini. Yaqud, present continuous future. Jadi bisa di tempat dia berada, bisa bergeser atau berlangsung seterusnya. Nah, thumma yaqumu yusalli rak'atain. Kemudian dia bangkit menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal waktu duha. Kalimat hadisnya di awal waktu duha. Awal duha itu saat matahari naik sepenggalah. Cara naiknya itu tahapannya disebut dengan isyraq. Posisinya disebut dengan syuruk. Di awal duha ini disebut dengan sholat syuruk. Ya, syuruk itu gerakan mataharinya. Ya, waktunya disebut dengan awal duha, bidayatul duha. Jadi kalau ada yang mengatakan, nggak ada itu sholat syuruk, yang ada sholat duha. Betul. Sholat duha di awal duha. Nggak ada itu awal duha, namanya syuruk. Ya betul, namanya sholat syuruk. Di awal duha itu disebut dengan syuruk, karena duha dibagi 3 bagian. Coba cek lagi hadisnya. Di ada awal duha, ada pertengahan duha, ada akhir duha. Rakaatnya bisa berbeda-beda dan faedahnya bisa banyak. Nah, Anda menunaikan salat syuruk ini kata Nabi, Masya Allah, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia bisa mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Bukan menunaikan haji umrah, bukan. Semisal haji dan umrah. Jangan salah kesimpulan. Saya nggak usah haji syuruk aja kalau gitu. Enggak, tidak. Ya, Anda itu semisal, pahalanya banyak Pak. Jadi Anda rugi nih kalau nggak kerjakan. Kata Nabi, sempurna. Jadi kalau Anda sedang hari Ahad, hari Sabtu, itu gratis tuh. Nggak kerasa gitu kan. Selesai kajian ada waktu, sholat 2 rakaat, pahalanya banyak. Masya Allah. Selesai itu makan bubur, silahkan. Mau minum teh silahkan, bebas. Mau olahraga silahkan. Pahala didapatkan. Ya. Jelas sampai sini? Maka saya sarankan setelah ini, kalau bisa kita tunaikan sholat 2 rakaat ya di awal duha. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang dijanjikan tadi. Tidak cukup dengan amin. Sholat dulu, selesaikan, lalu berdoa kepada Allah.